Halo guys, welcome back di MyTech Audio. Balik lagi, bahas speaker RGB-an kere hore sekarang. Dan saya lihat ada beberapa komen yang request saya buat bahas si Langes S819 ini. Bluetooth speaker yang digadang-gadang punya value for money karena di harga 200 ribuan udah bisa kasih driver dengan output power 20 watt dan fitur RGB. Terakhir saya bahas produk Langes itu udah sekitar 2 tahun lalu ya teman-teman. Dan seperti biasa, speaker ini saya beli pakai duit saya sendiri di harga retail Rp236.000 teman-teman. Kayaknya saat ini belum berubah deh, harganya masih segitu. Dan di video ini saya akan bahas kelebihan dan kekurangan dari speaker satu ini. Tanpa banyak buang waktu lagi, kita meluncur ke video reviewnya. Yuk! Begitu di unboxing, kalian langsung disambut sama kartu garansi dan buku panduan. Diikuti dengan kabel charging USB-C ke USB-A dan kabel auxiliary jack 3,5 mm yang di sini masing-masing terlihat cukup panjang. Nice. Dan terakhir ada unit speaker S819-nya sendiri teman-teman, yang secara ukurannya kayaknya sih ini compact banget ya untuk ukuran speaker dengan driver 20 watt. Lebih kecil dari speaker seperti Eagle Active 2 misalkan. Dan untuk harga 200 ribuan, feel speaker ini nggak begitu berasa murahan. Material bertekstur karet dipakai di sekujur body speaker ini. Kecuali tentu aja di area grill speakernya. Bagian bawah terdapat kaki-kaki kecil dan tertulis jelas spek drivernya 2x10 watt dan baterai 2000 mAh. Baterai segini diklaim Langes bisa support play music sampai 10 jam lebih. Tapi hasil real test saya, S819 cuma bisa kasih playtime music selama 8 jam 48 menit. Oke lanjut. Sementara grill speakernya dibiarin tanpa pakai lapisan kain fabric, sehingga ngebuat ada kayak kesan classic speaker gitu teman-teman. Pertombolan di bagian atas dibikin agak timbul, sehingga cukup membantu memberikan feel ke kulit kita ketika kita lagi meraba-raba di dalam keadaan kurang cahaya. Semua fungsi pertombolan saya tampilin di layar. Silahkan pause kalau perlu guys. Pertombolannya overall nggak susah buat ditekan-tekan. Tapi kadang nggak mudah juga, terutama kalau jari kalian dari arah samping gini. Jika mau lebih mudah ditekan, arah jarinya harus agak dari atas dikit. Lalu, tombol mode di sini hanya untuk pindah-pindah mode RGB ya guys, bukan mode sound atau equalizer. Dan di sini Langes nyediain dua tipe pattern RGB, yang gerak-gerak ngikutin beat dan yang pindahnya perlahan-lahan. Ya ini bisa jadi penghias meja ya, biar mata nggak sepet-sepet banget ketika kita lagi suntuk kerja. Di bagian belakang ada water resistant flap yang kalau kalian buka berisi 3 port, jack 3,5 mm, micro SD card slot, dan USB-C port. Untuk kualitas jack 3,5 mm-nya ketika saya tes berfungsi dengan normal, tapi saya nggak begitu nyadar ada perbedaan kualitas audio dibandingkan dengan mode Bluetooth. Untuk ketahanan air, Langes S819 sudah support IPX6 rating, IPX6. Memang belum bisa ditenggelamin sih, tapi seenggaknya di sini, Bluetooth speaker ini sudah tahan terhadap jet spray. Sudah saya tes sendiri, dan S819 masih bisa saya pakai setelahnya. Berpindah dari ketahanan air ke kekuatan sinyal Bluetooth, di sini Bluetooth versi 5 dari Langes S819 ini, sinyalnya bisa menjangkau hingga jarak 44 meter ketika saya tes di tempat terbuka, teman-teman. Dan jangkauan wireless sampai 44 meter ini hasil yang masih sama dengan rata-rata kebanyakan Bluetooth speaker dengan Bluetooth 5.0 yang pernah saya review di channel ini. Kodek masih SBC, dan untuk video streaming, sayangnya saya nyadar ada delay ketika saya pakai di YouTube, baik di Samsung Galaxy Note 9 dan iPad Pro saya. Sedangkan untungnya buat nonton Disney Plus atau Netflixan sangat aman dari delay ketika saya tes. Konsisten baik di Android maupun di iOS. Dengan harga 200 ribuan nggak perlu terkejut lah teman-teman kalau Langes S819 ini cuma bisa dikoneksikan ke satu perangkat aja di saat yang bersamaan. Dan kalau mau pindah perangkat, kalian harus disconnect speaker ini dari perangkat yang sebelumnya terlebih dahulu baru dikoneksikan ke perangkat yang selanjutnya. Sedangkan untuk kualitas mikrofonnya ketika dipakai buat call, kita dengerin call sample berikut ini teman-teman. Yuk. Oke teman-teman, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Ini adalah call sample ketika saya call menggunakan mikrofon yang ada di iPad saya. Sekarang kita akan coba berpindah ke Bluetooth speaker Langes S819. Yuk. Oke, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ini adalah call sample ketika saya call melakukan panggilan
menggunakan mikrofon yang ada di Lanya's S819 untuk speaker. Bagaimana menurut kalian call quality dari Lanya's S819 ini, teman-teman? Sekarang kita kembali ke video review. Oke guys, silakan kalian pakai earphones atau headphones kalian. Yuk kita dengerin audio sampel dari Lanya's S819 ini. Yuk. Hey, Miss Magical, what you up to? Can I have a minute of your time? You want me to my heel and forget you? All I know it can't be done. I'm only asking once, would you let me take a minute of your time? You might just be surprised at where it gets you. All I know, I'm in it for the ride. But you don't care if you hurt me. Oke teman-teman, saya nggak akan buang banyak waktu kalian. Bahkan kesimpulan dari audio review kali ini langsung saya taruh di depan. Kalau kalian mentingin aspek audio, baik secara kuantitas power, kuantitas bass, atau secara quality sound yang berasa open dan clarity di audio yang oke, bahkan untuk harga 200 ribuan saat ini, Lanya's S819 sayangnya nggak worth it menurut saya pribadi. Andaikan Lanya's S819 ini di launch di harga yang sama sekitar 2 atau 3 tahun lalu, mungkin speaker ini masih punya kesempatan dapat market. Tapi the problem is, saat ini dengan menambah budget puluhan ribu aja,
bercokol speaker seperti Eagle Active 2 misalkan. Yang kalau kalian mentingin audio dan mau cari bass, power, bahkan clarity yang lebih oke, dan suka sound yang lebih open, Eagle Active 2 masih secara signifikan berada di atas dari Langes S819. Paling gampang, secara power aja teman-teman. Volume 90-100% di Langes S819 ini cuma setara sama volume 50-60% kira-kira di Eagle Active 2. Dan cuma setara sama volume sekitar 70-80% di Eagle V3. Ya, sekecil ini, si mungil ini. Audio di Langes S819 ini gimana ya? Kalau saya coba deskripsiin kayak nanggung gitu. Gak ada karakter kuat yang ditonjolin dari speaker ini. Contoh value yang coba ditonjolin oleh suatu speaker ya. Misal gini, seenggak sukanya saya sama produk speaker VS12 ini, Vivan VS12, secara audionya di sini, tapi somehow saya masih bisa nge-value bass dan power yang dihasilin, yang dipunyai oleh VS12 ini. Terlebih untuk rentang harganya teman-teman. Meskipun di sini harus ngorbanin clarity, mid dan treble-nya mendem. Tapi buat para pencinta bass dan ngutamain power volume yang gede, volume jangkis, Vivan VS12 punya value yang oke banget. Sedangkan di sini, Langes S819 secara audionya kayak nggak ada karakter yang menonjol gitu. Presentasi audionya cenderung sempit, minim clarity, udah powernya nanggung, bassnya juga kayak setengah-setengah gitu, angin-anginan geboknya. Belum lagi aspek mid-range, vokal cowok, vokal cewek, dan juga sisi treble dari speaker ini minim clarity dan resolusi. Hentakan simbal di Langes S819 terdengar minim detail, minim clarity, dan seperti ada kesan kompresnya gitu. Untuk saat ini, kalau kalian mentingin audio, S819 is a no. Semoga generasi berikutnya bisa improve deh. Oke teman-teman, satu-satunya alasan saya bisa rekomenin speaker satu ini, paling alasan estetika aja. Kalau kalian demen sama RGB speaker ini, yang bisa ngikutin beat lagu, dan lagi butuh speaker dengan RGB, yang sekaligus bisa dipakai buat menghias meja doang, di ukuran yang sangat compact, well, maybe masih bisa direkomenin. Paling ya saingannya sama Acam gitu. Tapi selain daripada alasan-alasan itu tadi, dilihat dari hasil tes baterainya yang agak kurang meyakinkan di sini menurut saya. Lalu power dan kualitas audionya yang kayak agak nanggung gitu teman-teman. Dan nggak sesuai ekspektasi rata-rata Bluetooth speaker dengan output power 20 watt. Dan secara kualitasnya pun juga nanggung-nanggung juga. Terlepas mau dipakai buat ngeplay lagu dari berbagai genre di sini. Demikian short review kali ini teman-teman, semoga bisa bantu jadi pertimbangan buat kalian. Saya mohon maaf banget karena saya awalnya punya ekspektasi cukup tinggi ketika denger Langes ngeluarin speaker 20 watt di harga 200 ribuan. Dan turns out audionya serba nanggung di sini. Dan agak ngecewain juga sih. Makanya jangan terlalu mudah berharap. Nanti mudah kecewa juga. Tapi teman-teman, saya masih berusaha open mind juga. Saya masih manusia biasa dan bisa aja ada hal yang saya kelewatan atau mungkin ada yang salah dari assessment saya ini. So, kalau ada dari kalian yang punya speaker Langes S819 ini dan turns out kalian ternyata suka sama entah audionya atau part tertentu dari speaker ini, tolong share di kolom komentar di bawah teman-teman. Mungkin ada part-part tertentu yang saya lewat, yang saya miss di review kali ini. Kasih tahu ya guys, karena saya yakin sharing kalian itu nggak akan cuma membantu buat saya, tapi juga bisa membantu ngasih pandangan lain ke viewer-viewer lain yang memang saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli speaker satu ini. Dan saya yakin mereka juga bakal terbantu pada akhirnya. Dan pada akhirnya kita pun juga satu komunitas lah teman-teman ya. Satu komunitas pencinta penikmat audio. Kalau gitu saya Ivan undur diri teman-teman. Sampai jumpa di video MyTech Audio lainnya. See you guys. Bye.